sudah komunikasi dengan Pak Presiden? Ya, karena saya baru tahu sore, tentu beri kesempatan saya nanti untuk berkonsultasi kepada Bapak Presiden. Pak, komentar tentang pegawai lain Pak dalam tubuh Kemenpora yang juga menjadi tersangka untuk Bapak sendiri? Saya belum tahu seperti apa, karena saya harus bertemu dan melapor kepada Pak Presiden. Tentu saya akan menyerahkan nanti kepada Pak Presiden karena saya ini pembantu Pak Presiden. Pak, KPK bilang Bapak punya uang 26 miliar. KPK bilang Bapak punya uang 26 miliar. Iya Pak, buktikan saja. Jadi sejauh ini Bapak Jangan pernah menuduh orang sebelum ada bukti. Tapi Pak Hanif memang sering datang ke sini atau seperti apa nih Pak? Apa? Pak Hanif Dakiri tadi kami melihat ada. Saya belum ketemu, ada. tadi sudah masuk. Saya baru sholat isya soalnya, makanya langsung ke sini. Saya dengar teman-teman wartawan sudah di sini, maka saya harus menemui teman wartawan. Bagaimana dengan pegawai lain Pak yang juga ditetapkan sebagai tersangka kan dalam tubuh Kemenpora? Bapak sendiri apakah ada mengetahui hal tersebut atau bagaimana? Ya, yang saya tahu kan hasil proses sidang sudah berlangsung, maka tentu kita serahkan pada proses yang ada. Dari KPK sendiri udah ada jadwal pemanggilannya Pak? Sudah ada surat gitu Pak dari KPK? Surat pemanggilan? Belum. Terima kasih semuanya. Ya. Dan tentu sekali lagi yang ingin saya sampaikan, ayo bersama-sama kita junjung tinggi praduga tak bersalah dan jangan sampai kemudian ini membuat justifikasi seolah-olah saya bersalah. Tidak, akan kita bersama-sama buktikan nanti di proses pengadilan. Sudah komunikasi dengan Pak Presiden? Ya, karena saya baru tahu sore, tentu beri kesempatan saya nanti untuk berkonsultasi kepada Bapak Presiden. Pak, komentar tentang pegawai lain Pak dalam tubuh Kemenpora yang juga menjadi tersangka untuk Bapak sendiri? Saya belum tahu seperti apa, karena saya harus bertemu dan melapor kepada Pak Presiden. Tentu saya akan menyerahkan nanti kepada Pak Presiden karena saya ini pembantu Pak Presiden. Pak, KPK bilang Bapak punya uang 26 miliar. KPK bilang Bapak punya uang 26 miliar. Iya Pak, buktikan saja. Jadi sejauh ini Bapak Jangan pernah menuduh orang sebelum ada bukti. Tapi Pak Hanif memang sering datang ke sini atau seperti apa nih Pak? Apa? Pak Hanif Dakiri tadi kami melihat ada. Saya belum ketemu, ada. tadi sudah masuk. Saya baru sholat isya soalnya, makanya langsung ke sini. Saya dengar teman-teman wartawan sudah di sini, maka saya harus menemui teman wartawan. Bagaimana dengan pegawai lain Pak yang juga ditetapkan sebagai tersangka kan dalam tubuh Kemenpora? Bapak sendiri apakah ada mengetahui hal tersebut atau bagaimana? Ya, yang saya tahu kan hasil proses sidang sudah berlangsung, maka tentu kita serahkan pada proses yang ada. Dari KPK sendiri udah ada jadwal pemanggilannya Pak? Sudah ada surat gitu Pak dari KPK? Surat pemanggilan? Belum. Terima kasih semuanya. Ya. Menteri, ini komplek Menteri. Saya mendengar apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan KPK. Dan tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh, akan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sudah barang tentu kita harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan sudah pasti saya harus menyampaikan tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan KPK dalam proses-proses hukum selanjutnya. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum. Dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Saya akan mengikuti proses hukum yang ada. Ada upaya hukum Pak? Apa? Saya belum membaca apa yang disangkakan, karenanya saya belum. Yang pasti semua proses hukum harus kita ikuti karena negara hukum. Dan sekali lagi komitmen saya, jangan ada unsur-unsur di luar hukum. Bapak menyebut tadi unsur-unsur di luar hukum 2 kali dan ada di luar proses politik, itu apa? Dugaan Bapak saat ini Bapak seperti apa? Saya Pak? tidak bisa menduga-duga karena saya baru mendengar, baru membaca apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK tentang tuduhan itu. Tentu saya sebagai warga negara punya hak juga untuk
memberikan jawaban yang sebenar-benarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentu pada saatnya itu harus kita buktikan bersama-sama. Karena saya tidak seperti yang dituduhkan, dan kita akan mengikuti nanti seperti apa proses yang ada di pengadilan. Terkait kasus suap 3 pejabat Kemenpora dari dana hibah KONI, Menpora Imam Nahrawi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tipikor. Dalam sidang yang digelar Agustus 2019, Imam membantah memerintahkan ataupun menerima sesuatu dari pihak KONI. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membantah memberi perintah kepada siapapun untuk meminta sesuatu ataupun menerima sesuatu. Menpora pun menegaskan kesaksiannya di pengadilan di bawah sumpah. Saya menjamin bahwa tidak ada perintah saya kepada siapapun, termasuk kepada Miftahul Ulum untuk meminta sesuatu, dan tidak pernah menerima sesuatu. Dan ini menjadi tabayun saya yang selama ini cukup banyak diberitakan. Karenanya kepada sekali lagi kepada keluarga, masyarakat, Nahdlatul Ulama yang sempat tadi saya klarifikasi juga bahwa tidak ada penerimaan. Sementara, dalam kesaksian asisten pribadi Menpora Miftahul Ulum di Pengadilan Tipikor Jakarta mengaku pernah bertemu Sekjen KONI untuk meminta uang untuk sejumlah kegiatan. Kemudian selain dari uang tadi pernah menerima uang lain dari Sekjen KONI. Pernah uang apa tadi? Hanya uang dari pribadi saja, Pak. Berapa kali saudara menerima uang? Ya, 2 kali. 2 kali. Apa sebenarnya? Sudah lama sekali. Tahun berapa? 2017. Kamu berangkat saudara ya? Saudara semua? Siapa? Siapa Pak Menteri? Anaknya Pak Menteri. Siapa namanya? Irfan sama Vicky. 2 itu saja? Iya. Dalam sidang suap dana hibah ke KONI, Menpora Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa 3 pejabat Kemenpora terkait kasus dugaan suap dan dana hibah dari Kemenpora kepada KONI. Tim Liputan Metro TV. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya. Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2014-2019, diduga telah menerima uang sejumlah 14.700 juta rupiah. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu tahun 2016 tahun 2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total 11.800 juta rupiah. Sehingga total dugaan penerimaan adalah 26.500 juta rupiah. Di mana langkah selanjutnya yang nantinya akan dilakukan oleh KPK adalah memanggil Imam Nahrawi untuk diperiksa perdana sebagai tersangka. Bagaimana sikap resmi dari PKB atas keputusan dari KPK untuk menetapkan Menpora yang juga kader PKB Imam Nahrawi sebagai tersangka dugaan suap? Kami menghormati keputusan dari KPK. Kami juga berharap asas praduga tidak bersalah dikedepankan dalam masalah ini. Dan tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh, akan mengikuti semua proses hukum yang ada. Ya, karena saya baru tahu sore, tentu beri kesempatan saya nanti untuk berkonsultasi kepada Bapak Presiden. Kita bersama-sama buktikan nanti di proses pengadilan. Ya, tentu keluarga sangat terpukul, ya, tapi saya yakin keluarga saya tahu bahwa ini resiko jabatan saya sebagai menteri. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya. Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2014-2019,
diduga telah menerima uang sejumlah 14.700.000.000 rupiah. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu tahun 2006